Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Anita dalam tema pakaian. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa video yang menceritakan tentang fakta wow pakaian. Ditonton sampai selesai ya. Oke, selamat menyaksikan. Fakta wow pakaian. Kalian tahu, pakaian adalah salah satu kebutuhan manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian juga berfungsi untuk menutup aurat dan melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Mari kita tonton beberapa video fakta wow tentang pakaian. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Fakta ini sebelum gunakan baju baru tanpa dicuci. Baju baru mungkin terlihat bersih dan rapi sehingga sebagian orang menilai baju tersebut tak perlu dicuci sebelum digunakan. Padahal, mencuci baju baru sebelum dikenakan merupakan hal yang penting dan baik untuk kesehatan. Salah satu alasan baju baru harus dicuci sebelum dikenakan adalah untuk menjaga higienitas. Alasan lain, baju melalui beragam proses penanganan sejak masa produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Tak ada yang bisa menjamin bahwa segala proses penanganan tersebut tidak mengontaminasi baju. Profesor di bidang dermatologi dari Columbia University Medical Center, Donald Belsito, mengatakan penggunaan baju baru tanpa dicuci terlebih dahulu berisiko menyebabkan beragam masalah. Beberapa masalah tersebut antara lain iritasi kulit, kudis, kutuan, dan bahkan infeksi jamur. Masalah-masalah tersebut mungkin didapatkan dari konsumen lain yang sebelumnya mencoba baju tersebut lebih dulu di toko. Sebagai contoh, baju tersebut pernah dicoba oleh konsumen yang berkutu saat masih dipajang di toko. Kutu dari konsumen tersebut mungkin menularkan penyakitnya ke baju dan menular ke pembeli baju jika si pembeli tidak mencuci baju tersebut sebelum dipakai. Kutu dan kudis mungkin ditularkan ketika mencoba baju di toko, jelas Belsito. Di samping itu, Belsito juga mengungkapkan bahwa baju-baju yang dibeli dari toko mungkin terkandung oleh beragam zat kimia yang dapat mengiritasi atau merusak kulit. Karena itu, ia menekankan pentingnya mencuci pakaian yang baru dibeli sebelum dikenakan. Ketika baju didistribusikan, kondisi baju dijaga dengan penggunaan zat pengawet sehingga jamur tidak tumbuh akibat kondisi lembab selama proses pengiriman, lanjut Belsito. Salah satu zat kimia yang mungkin digunakan adalah resin formaldehid. Selain mencegah jamur, zat kimia ini juga digunakan untuk membuat baju tidak kusut. Terlepas dari kelebihan tersebut, formaldehid yang terkandung pada kain baju dapat menyebabkan reaksi berat jika mengenai kulit. Terlebih jika formaldehid yang digunakan melebihi batas aman yang diperbolehkan. Salah satu reaksi yang bisa muncul adalah eksim. Penggunaan baju baru tanpa dicuci juga dapat memicu perjalanan antariksa. Melakukan perjalanan di luar angkasa pasti sangat menyenangkan ya science lovers. Kalau kita cari di internet, semua perjalanan luar angkasa pakai baju yang besar-besar kan? Isinya apaan ya? Kok bisa segede itu? Halo Science Lovers, kamu sedang menonton Science Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Siapa sangka baju astronot yang sering kita lihat digunakan di saat astronot keluar dari kapal luar angkasa untuk menjelajah atau memperbaiki kapal sangat berat loh, hingga 15 kg. Bayangin kalau baju ini kita gunakan di bumi, gerak selangkah aja bisa capek banget ya. Bukan cuma berat untuk menggunakan baju ini,
Juga perlu waktu 45 menit dan dibantu oleh 2 orang. Belum lagi untuk beradaptasi di dalamnya memerlukan waktu sampai sejam. Rumit juga ya. Daripada jelasinnya kelamaan, yuk kita tengok apa sih isi dari baju astronot ini. Baju dalam. Seperti ketika menggunakan kostum, perlu baju dalam dong ya. Sama aja nih dengan para astronot ini. Mereka ternyata juga menggunakan pakaian dalam dari bahan spandek yang berlubang-lubang. Baju dalam ini dililit oleh pipa-pipa plastik yang panjangnya sampai 91,5 meter. Wah, panjang banget ya. Pipa ini digunakan untuk sirkulasi air untuk menjaga suhu badan astronot agar tetap dingin ya. Suhu yang diinginkan sekitar 10 derajat Celcius. Ada lagi loh yang menarik, ternyata baju dalam para astronot ini dilengkapi dengan pampers. Karena nggak mungkin kan ada toilet umum di luar angkasa. Baju luar. Ini nih yang sering kita lihat. Baju luar astronot terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dinamakan HUT atau Hard Upper Torso. Bayangin aja bagian atas baju ini punya 11 lapisan loh. 1 lapisan bladder untuk menahan tekanan di luar angkasa, 5 lapis mylar untuk menjaga suhu, 2 lapis bahan anti air, 2 lapis bahan anti api, dan 1 lapis bahan anti peluru. Hah? Bahan anti peluru? Emang ada alien yang bisa saja menembaki para astronot? Enggak kok, ternyata debu-debu yang berterbangan di luar angkasa bergerak sangat cepat loh. Bahkan secepat peluru, dan dengan baju setebal ini, debu-debu ini nggak akan terasa. Kalau kamu suka dengan antariksa, pasti tahu nih kebanyakan baju astronot berwarna putih. Itu karena baju berwarna putih dapat membantu untuk menjaga suhu di luar angkasa. Sinar matahari langsung di luar angkasa bisa mencapai suhu 135 derajat Celcius loh. Panas banget ya. Untung bumi punya atmosfer yang melindungi kita dari sinar matahari langsung. Helm. Bukan cuma pakai sepeda motor harus menggunakan helm. Para astronot ini juga harus menggunakan helm. Bukan cuma untuk keselamatan, tapi helm ini juga dilengkapi alat komunikasi yang tersambung dengan stasiun di bumi. Seperti helm-helm zaman now nih yang punya double visor. Helm luar angkasa juga punya visor loh. Tapi visor yang digunakan adalah warna emas untuk menetralisir cahaya matahari. Dan ada juga dari baja supaya kalau para astronot ini bekerja dan masih merasa silau bisa menggunakan double visor. Helm astronot juga dilengkapi dengan lampu sebagai alat penerangan dan kamera untuk merekam semua kejadian saat astronot berada di luar angkasa. Siapa tahu aja kan science lovers ada alien lewat, bisa jadi penemuan heboh tuh. Tas penyelamat. Tas besar yang berada di punggung para astronot kalau diberi julukan tas penyelamat ya wajar aja. Karena tanpa tas ini meskipun udah punya baju astronot, mereka nggak bisa keluar loh dari pesawat. Isi tas penyelamat ini adalah tabung oksigen yang bisa dipakai selama 8 jam. Filter karbon dioksida karena saat kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini akan masuk dalam filter supaya tidak tercampur di dalam helm. Di dalam helm ini ada juga alat komunikasi. Dan yang paling utama adalah tali pengait yang menghubungkan astronot dengan kapal luar angkasa. Bayangin aja kalau nggak ada tali, gimana cara buatnya kembali ya? Bisa-bisa terjebak di luar angkasa selamanya. Gimana pembahasan tadi nih science lovers? Ada nggak sih yang bercita-cita menjadi astronot? Ini pekerjaan yang keren. Berikan pendapat kamu di kolom komentar tentang menjadi astronot. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang suka dengan luar angkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Memberikan gambaran kepada Anda bagaimana tenaga medis di luar sana harus memakai baju hazmat, kemudian goggles, kemudian tutup kepala, sampai berlapis-lapis dan juga sarung tangan. Kita lihat ilustrasi.